Rizky dengan NIM 2452400027. Saya Siti Lutfia dengan NIM 24524029. Saya Nidina Triamanda dengan NIM 24524028. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang aplikasi dan tantangan uang dalam sistem ekonomi Islam. Jadi, tantangan utama penerapan prinsip uang dalam Islam di era sistem keuangan global yang berbasis fiat money dan bunga dapat dijelaskan dalam beberapa aspek. Yang pertama, ketidakjelasan konsep dasar uang. Yang kedua, dominasi sistem bunga. Yang ketiga, ketergantungan terhadap sistem keuangan global. Yang keempat, fluktuasi nilai uang dan inflasi. Yang kelima, tantangan inovasi dan teknologi digital. Yang keenam, regulasi dan standar syariah global. Bank Sentral Syariah dapat menjalankan kebijakan moneter tanpa menggunakan bunga dengan cara mengganti sistem bunga menjadi sistem sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menggunakan akad-akad seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dalam sistem bagi hasil, Bank Sentral menyalurkan dana kepada bank-bank syariah melalui akad mudharabah dan musyarakah. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama, bukan berdasarkan bunga tetap. Selain itu, Bank Sentral juga dapat menggunakan instrumen keuangan syariah seperti suku, yaitu surat berharga berbasis aset nyata. Melalui ini, jual beli suku, Bank Sentral bisa menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat tanpa melibatkan bunga. Bank Sentral juga dapat melakukan transaksi beli barang atau aset dengan sistem murabahah atau sistem di mana keuntungan diperoleh dari selisih harga jual, bukan dari bunga pinjaman. Selain itu, bank syariah tetap diwajibkan menyimpan sebagian dananya di bank sentral dalam bentuk giro wajib minimum, tetapi tanpa imbalan bunga. Hal ini berfungsi untuk menjaga kestabilan likuiditas di perbankan syariah. Dengan berbagai cara tersebut, bank sentral syariah tetap dapat mengatur jumlah uang beredar, menjaga inflasi, dan menstabilkan ekonomi tanpa harus menggunakan sistem bunga, melainkan dengan prinsip keadilan dan kemitraan sesuai syariat Islam. Penilaian syariat terhadap kripto perlu berdasarkan fungsi dan dasar uang dan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan fungsi dan nilai sebagai uang, yang pertama, fungsi sebagai alat tukar. Jika cryptocurrency diterima secara luas sebagai alat tukar yang sah dan stabil, maka dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, nilai yang jelas. Nilai cryptocurrency harus jelas dan tidak mengandung unsur spekulasi, gharar, atau ketidakpastian maisir yang berlebihan. Keamanan dan transparansi. Sistem cryptocurrency harus aman, transparan, dan terhindar dari praktik penipuan atau pencucian uang. Isu-isu syariah yang relevan, gharar dan spekulasi. Banyak aktivitas kripto bersifat spekulatif jika suatu kain berlebihan merupakan objek spekulasi tanpa utilitas real. Ini problematik. Kedua, kepemilikan dan identitas aset. Harus jelas siapa dan bagaimana transfer kepemilikan terjadi yang aman dan dapat membantu. Proses mining dan dampak etika dan lingkungan. Penggunaan sumber daya berlebihan bisa jadi pertimbangan maqasid al-syariah atau berkemaslahatan lingkungan. Keadilan dan keseimbangan dalam kebijakan moneter Islam modern diwujudkan dengan menekankan distribusi kekayaan yang adil, pencegahan riba atau bunga, stabilitas harga yang tidak merugikan kelompok lemah, dan pengaturan jumlah uang beredar agar sesuai dengan produksi real. Kebijakan moneter Islam berperan menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan efektivitas ekonomi.
mendorong investasi di sektor real yang produktif, serta melarang praktik yang merugikan secara moral seperti penumbuhan kekayaan dan konsumsi berlebihan. Institusi keuangan Islam yang menggunakan instrumen seperti zakat, wakaf, qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga dan sistem bagi hasil untuk mendukung distribusi kekayaan yang adil dan menghindari ketimpangan ekonomi. Secara konseptual, sistem keuangan Islam memiliki potensi kuat untuk menjadi alternatif dalam mengatasi krisis nilai uang global. Sistem keuangan dapat menjadi solusi alternatif terhadap krisis nilai uang global melalui prinsip-prinsip yang berfokus pada keadilan, stabilitas, dan berbasis aset real seperti pelarangan riba atau bunga dan penerapan sistem profit sharing atau berbagi keuntungan dan kerugian. Namun, relasinya terbatas karena tantangan globalisasi infrastruktur dan penerimaan masyarakat internasional dengan pengembangan lebih lanjut edukasi dan reformasi sistem global. Sistem keuangan Islam bisa menjadi komplemen atau bahkan substitusi dalam jangka panjang, terutama dalam menciptakan keadilan stabilitas ekonomi global. Baik, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tentang aplikasi dan tantangan uang dalam sistem ekonomi Islam. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.